Jannatul Baqi. Kunali Fajr namas dari Paris. Hey, Ari. Udah. Oh, lah. Ada suaranya. Masuk. Perkuburan Madinah. Baqi yang terkenal terkait dengan keutamaannya para jamaah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah memang ada riwayat yang sahih keutamaan secara khusus untuk perkuburan ini? Sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara keutamaan perkuburan ini adalah riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menunjuk perkuburan ini sembari berkata, akan dibangkitkan dari perkuburan ini 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Namun riwayat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Namun di sini ada satu hal yang ingin mungkin kita sampaikan sebagai faedah untuk kita semua. Salah satu di antara hikmah atau kebijaksanaan yang pernah diucapkan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, di mana beliau pernah berkata mengomentari sebuah ajakan dan permintaan dari sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beliau. Ini Abu Darda radhiyallahu ta'ala, di mana disebutkan dalam sejarah bahwa Abu Darda menetap atau tinggal di Syam. Dan kita tahu bagaimana hadis yang sangat banyak menyebutkan tentang keutamaan Syam. Sedangkan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala tinggal atau menetap di Irak, Kufah, Irak. Dan kita juga tahu banyak sekali riwayat yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan negeri ini. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW katakan, dari sanalah munculnya tanduk syaitan, munculnya fitnah. Sehingga Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu meminta atau mengajak Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu untuk pindah dari Syam, untuk pindah dari Irak, ya, untuk pindah dari Irak ke Syam, karena Irak itu adalah negeri yang banyak sekali keburukan dan fitnah, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajaknya untuk pindah ke Syam.
Karena Syam ada negeri yang sebagaimana kita sebutkan tadi memiliki keutamaan dan kemuliaan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Namun apa jawaban Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala? Beliau berkata, Innal ardh la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya bumi manapun tidak ada yang bisa mensucikan penduduknya. Wa innama yuqaddisuhu amaluh. Seseorang itu akan disucikan dengan amal perbuatannya. Jadi tatkala seorang tinggal di negeri yang suci sekalipun, di negeri yang mulia sekalipun, di negeri yang penuh dengan keutamaan sekalipun seperti Madinah ini, maka tidak secara otomatis dia menjadi orang mulia. Tidak secara otomatis dia menjadi orang suci. Atau seorang tinggal di negeri Mekah, tidak secara otomatis dia menjadi orang mulia. Tidak secara otomatis dia menjadi orang terhormat di sisi Allah SWT. Sebaliknya tidaklah seseorang mungkin tinggal di negeri yang penuh dengan keburukan, secara otomatis dia buruk di mata Allah. Ini yang ingin disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Innal arda la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya bumi tidak mensucikan seseorang, tapi yang mensucikan seorang itu adalah amal perbuatannya. Karenanya Baqi adalah kuburan terlama dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, dan di sini dikuburkan banyak para sahabat. Tapi tidak secara otomatis orang yang dikuburkan di perkuburan ini kemudian menjadi orang yang mulia di sisi Allah SWT. Bukankah tercatat dalam sejarah di area perkuburan ini juga dikuburkan gembong munafik, pimpinan munafik yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di kota Madinah, dikuburkan di perkuburan ini. Apakah kemudian kita katakan bahwa dia akan masuk ke dalam surga? Dia menjadi orang mulia di sisi Allah? Tidak. Allah SWT berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di bawah kerak-keraknya api neraka. Waliyadzubillah. Karenanya faedah di pagi hari ini yang hendaknya kita camkan dimanapun sebenarnya kita berada, dimanapun sebenarnya kita hidup atau wafat, dimanapun, maka yang perlu diperhatikan amal perbuatan kita. Sekalipun kita tinggal di Madinah, sekalipun kita tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah, atau mungkin di Syam, Masjid Al-Aqsa, tidak secara otomatis kita menjadi orang mulia di sisi Allah SWT. Tidak secara otomatis kita menjadi orang mulia di sisi Allah SWT. Caranya para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kadang ada sebagian kita berangan-angan dengan sesuatu yang tidak Allah SWT takdirkan untuk dirinya. Ya, Allah takdirkan kita tinggal di negeri Indonesia, negeri yang tentunya kita cintai, karena di sana kita dilahirkan dan dibesarkan. Dan kita selalu berdoa kebaikan untuknya, kebaikan untuk penguasanya, pemimpin-pemimpinnya, masyarakatnya. Kita tinggal di sana, tentunya kita menyadari bahwa Madinah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh negeri kita. Tapi sekalipun kita tinggal di negeri yang tidak memiliki keutamaan sebagaimana Madinah, bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang mulia di sisi Allah SWT. Amallah yang menjadikan seorang itu mulia. Ibadahlah yang menjadikan seorang itu mulia. Karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, berjuanglah untuk menjadi orang mulia di sisi Allah dimanapun kita berada. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum.
Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk bertakwa kepadanya, dimudahkan untuk beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ahlul baqi, mengampuni para sahabat, meridai mereka, mengampuni seluruh kaum muslimin yang telah mendahului kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin di surganya Subhanahu wa taala. Ingat, negeri manapun, bumi manapun tidak akan bisa mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang adalah amal perbuatannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lu pernah nengok ya? Karena nggak bisa. Kalau mau lihat, waktu ngangkat jenazah. Nah, nanti baru bisa lihat. Nyampe dan dia batu-batu kayak batang. Ditutup batang. Inilah ya. Ya. Iyalah. Yang lahat din naman. Belanja.
Yang lebih dekat ke mama ini. Kita kunjungan ke mama yuk. Di dalam. Kamar mandi. Talem dulu. Beda juga, ya kan?